Tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, yuk kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah ibu yang terdaftarnya sebetulnya KTP-nya di Jogja, tapi sudah diurus sehingga bisa ikut nyoblos di Jakarta. Jadi kita akan sama-sama sekeluarga nyoblos di sini. Tidak. Jadi Mutiara, Tia, Mikail, Ali nyoblos di sini. Kaisar dia sedang kuliah di Inggris, jadi dia sudah 2 hari yang lalu kalau tidak salah, 2 hari yang lalu dia nyoblos di London. Lalu Ismail masih SMP. Ismailnya mana Ismail? Ismail SMP. Jadi Ismail nggak nyoblos. Kita coblos amin. Coblosnya amin. Ada tulisannya di jasnya tuh. Ada tulisan amin. Coblos saja amin. Oh iya. Ini tadi jadi gini. Belanya jeli. Setiap kali kampanye itu selalu ada saja yang memberikan sumbangan. Dan sumbangan itu diberikan langsung, biasanya saya kantongin. Nah, yang kantong depan rupanya dikeluarin, kantong belakang baru ketemunya hari ini nih. Jadi saya taruh di kantong belakang, saya nggak kerasa. Ini celana yang dipakai kampanye, saya nggak ingat yang kapan. Tapi ini ada sumbangan 200.000 rupiah. Dan ini saya teman-teman sekalian bukan soal nilainya, tapi bagi mereka angka 200.000 rupiah itu besar. Bahkan saya terharu menerima sumbangan dari teman-teman yang tergabung dalam jaringan rakyat miskin kota. Mereka mengumpulkan 1 box berisi uang-uang receh, uang-uang kertas yang jumlahnya secara nominal itu angkanya kami belum hitung, tapi 1 tempat itu mungkin beberapa juta rupiah. Tapi itu adalah sumbangan 20 ribuan, 10 ribuan. Ada yang 100 ribu, 50 ribu, itu sumbangan dari rakyat. Kebanyakan yang membuat kami makin yakin bahwa mereka memang menginginkan ada perubahan nasib. Dan itu dipercayakan kepada kami. Jadi kami terima kasih. Jadi ini tadi. Dan selalu aja kalau acara itu ada yang memberikan uang, ada yang memberinya tulisan. Nah yang tulisan harapan itu saya kumpulkan, kami kumpulkan. Nanti insya Allah di ujung itu dari kita kompilasi. Dikumpulin, nanti kemudian dikasihkan ke bendahara. Iya, banyak. Selama berbulan-bulan ini banyak yang datang di sini. Dan di atas di joglo kami itu ada yang selama sebulan lebih sudah bikin pengajian di situ. Kemudian rutin semuanya di situ. Jadi memang terjadi begitu. Dan malam pemilu biasanya memang banyak yang kumpul. Cuman sekarang saya anjurkan, pada nyoblos dulu, jangan kumpul dulu. Nyoblos dulu, nanti siang sore baru boleh kumpul lagi. Ya, jadi kita anjurkan kepada semua untuk semua relawan, simpatisan, aktivis partai untuk menjangkau yang belum terjangkau. Masih ada waktu. Ajak untuk memilih. Dan kami tentu saja menawarkan untuk pilih perubahan. Dan kami yakin semua kita menginginkan perubahan itu. Dan pada petugas, selamat bertugas. Ini jangan dipandang sebagai beban. Ini dipandang sebagai kehormatan. Para saksi, para petugas semuanya yang berada di TPS-TPS rakyat Indonesia sedang menentukan sikap dan hormati itu
jaga ini sebagai satu proses demokrasi yang terhormat. Dan kami yakin petugas yang berada di TPS-TPS ini semua ingin anaknya dapat pekerjaan yang baik. Semua ingin pendidikannya yang lebih baik. Semua ingin kebutuhan pokoknya lebih baik, lebih murah. Jadi petugas itu tidak berbeda aspirasinya dengan rakyat yang lain. Jadi bila ada titipan-titipan perintah yang tidak sesuai dengan hati nurani dan tidak sesuai dengan aspirasi, jaga, tabah, tahan untuk memegang prinsip, memegang nilai, memegang hati nurani. Lalu pilih sesuai dengan yang ada pada hati nuraninya. Jadi dengan begitu insyaallah pemilunya berjalan dengan lancar. Dan semua juga termasuk teman-teman jurnalis di sini kan ingin ekosistem media juga lebih baik, sehingga semuanya hidup lebih baik juga. Dan itu perlu perubahan. Nah, kemudian saya menghimbau kepada semua setelah selesai mencoblos bisa pulang, tapi jam 1 setelah ditutup kembalilah ke TPS. Awasi penghitungan, lalu laporkan kepada platform-platform untuk mengawal penghitungan suara se-Indonesia. Dengan begitu kita akan bisa sama-sama memastikan. Ingat ya, ini bukan mengawal suara paslon, ini mengawal suara rakyat. Ada lagi? Rasanya bahagia, lega, dan penuh semangat. Jadi kalau ditanya rasanya penuh semangat dan tidur nyenyak, bangun sebelum subuh. Jadi suasana yang menyenangkan. Insyaallah nanti hari ini juga menjadi hari kabar baik buat Indonesia. Yuk. Kenapa? Ya tentu terus komunikasi. Ya komunikasi, nyocokin jadwal, nyocokin waktu. Belum ada khusus. Pulang dulu, ada beberapa teman-teman, ada beberapa wawancara kita kerjain di sini. Terus habis itu nanti sebetulnya tidak ada yang bisa secara khusus dikerjakan kecuali ngobrol-ngobrol dengan teman media sampai nanti agak sore-sorean. Toh tidak ada penghitungan sampai jam 1 kan? Dan kalau saya dulu tugas di gubernur, maka 2019 saya keliling ngecek TPS. Kalau sekarang jangan mengecek TPS, kan kita bukan aparat negara gitu. Iya, jadi pemilu harus berlangsung dengan jujur dan adil agar terjadi tenang dan teduh. Jadi pesannya itu jangan hanya pemilu yang tenang, pemilu yang damai. Damai tapi tidak adil gimana? Damai tapi tidak jujur gimana? Damai dan tenang itu adalah hasil dari jujur dan adil. Karena itulah saya meminta kepada semua, mari kita jalankan pemilu itu dengan jujur dan adil supaya hasilnya suasana tenang dan teduh. Betul ya? Dengan sepak bola aja.